jelaslah Dajjal. Dajjal keluar, tidak ada satupun bumi ini yang tidak dimasuki oleh Dajjal kota-kotanya. Hanya Mekah dan Madinah saja yang Allah haramkan bisa dimasuki oleh Dajjal. Selebihnya Dajjal akan sampai ke dalam kota itu, apalagi Bandung. Mana-mana saja kota yang ada di muka bumi, pasti Dajjal akan masuk, kata Rasulullah, kecuali Mekah dan Madinah. Saat Dajjal masuk ke dalam satu kota, Nabi haramkan umatnya, jangan pernah keluar dari persembunyian kamu di dalam rumah kamu. Jadi Nabi suruh bersembunyi itu bukan dalam gua, bukan di dalam mana-mana tempat, tapi dalam rumah. Tutup pintunya, tutup jendelanya, lalu bungkus rumah itu dengan surat Al-Kahfi. Bacakan surat Al-Kahfi di dalam rumah dari ayat 1 sampai ayat 110. Selesai membaca, ulang balik. Kalau seandainya kamu masih yakin Dajjal masih ada di kota kamu, baca lagi. Rumah itu tidak akan ditemukan oleh Dajjal atau oleh bala tentara Dajjal. Rumah itu digaibkan oleh Allah. Dan juga sihir Dajjal tidak akan tembus ke dalam rumah-rumah yang mengamalkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang keluar dari rumahnya, keluar dari persembunyiannya, dia pasti akan tersedot oleh magnet yang sangat kuat yang disebarkan oleh Dajjal ketika Dajjal sampai di kota itu. Dajjal segera menyebarkan magnetnya, hipnotisnya, sihirnya, yang menyebabkan orang-orang yang keliaran-keliaran di luar akan bersatu, bergabung ke titik di mana Dajjal berada di kota itu dan langsung sujud kepada Dajjal. Iman mereka langsung menguap dan hilang. Saat itu mereka kafir kepada Allah. Rasulullah bersabda, walaupun Dajjal sudah meninggalkan kota itu, dia masih tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Berarti siapapun yang beriman kepada Dajjal, kafir kepada Allah, ketika Dajjal sampai ke kotanya, maka sampai mati orangnya akan tetap kafir. Dan dia akan menjadi penghuni neraka Jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nabi haramkan, jangan pernah kamu keluar, jangan pernah kamu bertemu dengan Dajjal. Hai kaum laki-laki, kata Rasulullah, selamatkan istri-istri kamu, selamatkan ibu, bibi, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, tarik mereka ke dalam rumah, ikat mereka di dalam rumah. Sampai begitu Nabi perintahkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia yang terbanyak mengikuti Dajjal dari umatku adalah kaum wanita. Kaum wanita. Limada? Kenapa? Karena saat itu kaum wanita paling rapuh keadaannya, baik secara fisik apalagi secara iman. Ini ada beberapa tahun berturut-turut sejak Dukhan sampai Dajjal, paling lama 3 tahun, orang-orang pada bergelimpangan kelaparan di muka bumi. Dajjal datang menurunkan hujan dari langit, menghidupkan hewan-hewan yang mati, orang-orang yang ada di kuburan dihidupkannya semua. Kekuatan Dajjal ini sampai-sampai kata Rasulullah, seluruh setan satu muka bumi dari bangsa jin ikut dengan Dajjal, tunduk pada Dajjal. Nah, kalau setan saja ikut sama Dajjal, bisa bayangkan nggak bagaimana dengan manusia? Kekuatan apa yang dimiliki oleh Dajjal yang menjadikan setan-setan satu bumi tunduk kepada Dajjal, ikut Dajjal dan siap melayani Dajjal? Kekuatan apa yang dimiliki? Satu-satunya manusia yang pernah diberi oleh Allah izin memiliki kemampuan itu adalah Nabi Sulaiman. Dan itu karena terpaksa setan jinnya. Sementara dengan Dajjal karena sukarela. Dajjal kita sudah sadari kemunculannya sampai kepada tingkat mutawatir, lafzan wa ma'nan, ijma', kemunculannya pasti terjadi. Dan dia akan keluar, kata Rasulullah SAW, apabila di bumi ini, di negeri Syam, sudah tiga tandanya muncul. Dan ini sudah muncul tiga-tiganya. Silakan sebutkan satu persatu. Apabila danau Tiberias sudah susut airnya, sejak 2003 sampai 2013, danau Tiberias di Israel sudah susut airnya. Sampai sekarang air itu sudah tidak bisa lagi dijadikan andalan bangsa Yahudi di Israel untuk sumber air minum mereka dan sumber kehidupan mereka. 8,5 bulan yang lalu dari sekarang, Israel sudah mengumumkan sumber air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel sekarang adalah air laut yang disuling. Berarti
Danau Tiberias sudah selamat tinggal sejarah. Ini kondisi. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Kebun kurma di Baisan sudah 7 tahun juga sekarang, sudah tidak lagi berbuah. Batang pohonnya pun menuju mati dan layu. Kondisi. Yang ketiga, mata air Zuhar yang tidak jauh jaraknya dari Danau Tiberias juga sudah tidak lagi berair, tidak mengeluarkan air sedikit pun sejak 2 tahun belakangan. Apakah ada tanda yang lebih terang dari tanda-tanda kemunculan Dajjal? Tidak ada. Itulah tanda yang paling nyata. Dukhan sendiri berarti lebih dekat kejadiannya dengan kita. Apabila Dajjal sudah sangat dekat, berarti Dukhan sebentar lagi. Begitu. Dajjal keluar mengelilingi seluruh permukaan bumi. Hanya 1 tahun 2 bulan dan 2 minggu Dajjal pun mati dibunuh oleh tanda besar kiamat yang ketiga. Allah turunkan dari langit Nabi Isa alaihi salam, maka Dajjal pun tewas dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Satu bumi orang-orang Kristen diajak oleh Nabi Isa kembali ke agama yang benar, agama para nabi dan rasul, agama Islam. Maka salib-salib di muka bumi orang Kristen sendiri yang hancurkan, karena mereka yakin agama yang selama ini mereka anut ternyata menyimpang, bahwa Nabi Isa memang benar nabi dan rasul, bukan anak Allah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه